Setiap orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti jejak Tuhan selama dia hidup di bumi ini. Banyak orang hari ini mereka sibuk bagaimana mengumpulkan apa yang harus dia kumpulkan. Mereka berpikir bahwa sebanyak mungkin saya kumpulkan yang terbaik menurut versinya yang bisa saya berikan ke anak cucu. Padahal itu bukan versi terbaik. Dan akhirnya saudaraku, mereka sibuk dengan hal itu. Maka firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15-16 itu berkata begini. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Maka boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Banyak orang tidak berpikir secara realistis. Kau membangun Firdaus di bumi ini, padahal bumi ini tidak menjanjikan apapun yang baik. Loh, pastor, berarti saya tidak boleh membangun segala sesuatu yang baik di bumi ini? Boleh. Tetapi kalau full attentionmu hanya untuk itu, kau akan menyesal suatu hari nanti. Karena bumi ini hanya sementara. Maka seharusnya, dengar baik-baik, setiap orang tua mempersiapkan anaknya untuk mengikuti jejak Tuhan sejak di bumi ini. Katakan amin, saudaraku. Setiap orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti jejak Tuhan selama dia hidup di bumi ini. Orang tua itu diajak menjadi coach, menjadi pelatih, menjadi pendamping selama dia hidup. Kalau orang tua punya wajah batin Kristus, seperti Kristus, maka wajah batin itu akan diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang utama, saudaraku. Anak-anak kita punya persekutuan dengan Allah yang dalam. Anak-anak kita tahu papa mamaku itu ngajarin aku apa sih? Oh, ngajarin aku bagaimana hidup kudus. Ketika pertemanannya, circle-nya mulai ambil rokok, ambil narkoba, teman-temannya mulai nonton film gak bener, mulai ambil minum-minuman keras, mulai ngomong kotor, mulai semuanya. Dia punya pagar kuat yang ditancapkan oleh papa mamanya, jelek kuat. Hidup suci, nak. Tahu gak saudaraku, ketika orang tua mewariskan wajah itu, ketika orang tua mewariskan bagaimana mencintai Tuhan, ketika orang tua mewariskan bagaimana kau harus hidup di pemandangan Allah, itu mau tidak mau, itu menjadi landasan berpikir seorang anak untuk hidup tepat benar di hadapan Allahnya. Itu warisan yang bagus. Kalau kau hanya berpikir anakmu punya rumah tangga yang baik, bisnis yang sukses, gak usah ke gereja, gak usah begitu, gak usah cari wajah Kristus, motivator banyak kasih tahu itu. Tapi kalau kau mau mencari anak-anakmu yang cinta Tuhan suatu hari nanti, gila sama Tuhan, nekat sama Tuhan, itu dibutuhkan orang tua bekerja keras untuk menempatkan wajah Kristus dan jejak Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tujuannya apa? Supaya anak-anakmu suatu hari nanti menghamiri keluarganya, menghamiri cucu-cucumu, menghamiri keturunannya, untuk membawa seperti yang menjadi kerinduan kita sebagai orang tua, membawa keluarga ini ke kemah abadi. Amin, saudaraku. Betul nggak? Tujuannya kan itu kan, kita mau bawa keluarga kita ke kemah abadi. Dimulai dari Anda. Rubah rutinitasmu, rubah habitatmu, rubah semuanya. Ibadah Rehobot Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Di setiap ibadah disertai ibadah anak. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam. Hangout Club diadakan setiap Jumat minggu pertama di Sekretariat Gereja jam 6:30 malam. Home Usia Indah diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua di Sekretariat Gereja jam 4 sore. Home Couple Ministry setiap Jumat, minggu keempat di gereja jam 6:30 malam.
Ajak teman, keluarga dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.